senyum, cheese. Iya, memang kita nggak perlu berbicara ya, hanya Cukup. senyum kita yang berbicara. Aku ngerti sih itu. Kak, gue penasaran Kak, ini belum puasa kan? Iya, belum puasa. Iya betul sih, betul sih. Gak usah ditegasin gitu. Yang gue penasaran itu nih, kalau kita anak-anak kebetulan udah besar-besar juga sih, jadi agak santai. Gue kebayang Dennis loh. Ada nggak sih dia tuh yang gini loh, kalau kayak sahur, nggak mau nih, aku nggak mau sahur, aku ngantuk, apalah gitu, aku lagi nggak mau makan, atau lagi mau buka puasa gitu, udah nggak sabar nunggu buka nih, pokoknya aku makan sekarang. Ada nggak sih saat-saat dia kayak gitu tuh? Pasti saat sekarang nih. Kondisi Enggak, sekarang. waktu awal aja waktu. Dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang kan dia udah lebih nice lah anaknya, udah. Salah. Oh, salah. Justru sekarang di usia dia 15 tahun yang katanya pra remaja, itu malah lebih tantangannya justru luar biasa. Karena akunya keluar. Oh. dia merasa sudah besar. Ya, nggak mau diatur. Iya, Kalau iya, dulu iya. malah lebih nice. Jadi mau cerita yang mana dulu nih? Dari dulu deh, Yang- terus baru masuk ke Yang masa nice-nya. Dulu Masa nice-nya. Dulu rentang umur berapa nih? Bayi juga kan, bayi udah bertiga. awal puasa lah, mungkin umur 5-6 tahun lah, 5-6 tahun. Dennis udah mulai puasa dari TK sih, udah aku ajarin. Emang dari dulu. Kau umur berapa tuh berarti? 4 tahun kalau TKPG yang Emang dari kecil. gila, 4-5. Aku pikir karena Down syndrome, Enggak. dia tidak akan, kalau itu kan anak normal juga Ya. begitu ya. Kalau aku memang dari semenjak Dennis dikasih tahu bahwa anak ibu berkebutuhan khusus. Jadi aku sama Adi itu sama suami itu komit untuk tidak membeda-bedakan cara mendidik anak. Tetap mau cerita kayak anak-anak Ya. biasa. Cara nge-treat seperti anak-anak biasa, tidak dibedakan. Hmm. Cuma mungkin bedanya kalau anak yang tidak ada masalah, kita kasih tahu cukup 1-2 kali. Karena anak kita berkebutuhan khusus, dengan kata lain dia sedikit terlambat, jadi kita ngasih taunya harus terus berulang kali. Berulang gitu. Oh. Nah, dulu tuh awal ngajarin Dennis puasa tuh dari dulu, memang dari kecil memang kita udah ngenalin puasa kan. Dan dia tuh seneng banget kalau bulan puasa. ditunggu-tunggu lah ya. Tunggu-tunggu, kenapa coba senengnya? Buka puasa. Enggak, Dapat apa? reward. sholat tarawih di masjid. Aduh, soleh banget. Oh iya, Dennis tuh kan memang seneng ke sholat Dulu dan ngaji seneng kayak banget. gitu ya. Jadi dia Gila, itu bagus banget. seneng ke masjid bareng-bareng dari Sama rumah sekeluarga. sekeluarga. Dulu kan masih kecil-kecil, kita kalau mau sholat tarawih itu sengaja ngambil masjidnya yang jauh. Oh, yang malah yang jauh ya, bukan yang dekat ya? Iya, malah yang jauh, ada reward soalnya. Oh, pasti reward maksudnya? pasti pulangnya jajan. Oh, Mampir, oh. Mas, banyak yang dimampirin. Oh. Kalau deket kan cuma berapa langkah, aduh kayaknya udah deket Oh iya, rumah bener nih juga, gitu. bener, Kalau agak bener. jauh kan pulangnya mampir ini. Berarti lo maksudnya kalau Dennis berhasil puasa hari ini, kita nanti tarawih di situ, sepulangnya jajan gitu. Iya juga. Jadi nggak usah jajannya, nggak usah yang mahal-mahal, Iya, cukup iya, dengan iya. misalkan es krim Iya. atau apa gitu kan. Yang penting dia tuh anaknya harus dikasih reward biar semangat. Oh. Walaupun sebetulnya anaknya semangat aja ya, cuma dia akan lebih semangat gitu kan. Jadi tahapan-tahapan awal aku ngajarin Dennis puasa itu kalau waktu zaman umur 4 tahun itu enggak setengah hari ya, berapa jam. Oh jam. Ya, berapa jam, tapi nggak makan minum, nggak makan berat, cuma misalkan, Dek, Mami boleh buka nggak? Ini jam berapa ya? Oh, jam 10 boleh. Oh. Cuma disuruh minum aja. Tapi minum. Minum, nggak minum, makan nasi tapi lanjut gitu. puasa ya nak, gitu kan. Nah, boleh, ya Mami, gitu kan. Jadi waktu kecil mah nurut, Oh. lebih nice loh. Oh, iya. Gitu. Nah, udah gitu udah jam 10 nanti ajan jam 12. Dek, mau tetap lanjut puasa? Nggak Atau minum mau buka dulu waktu atau mau sehari? buka dulu? Oh, pas azan zuhur tuh. Ya. Ah. Oh, aku lapar Mi, untuk 4 tahun ya. Oh, boleh gitu kan. Mau langsung makan atau minum aja? Dia tuh mikir, kalau makan boleh nggak Mi? Boleh, dikit aja Mi, dikit aja gitu kan. Dulu bahasanya masih belum jelas kayak sekarang ya, masih ngomongnya juga masih gitu kan. Itu. Oke. Mau makan sayang, makan gitu, makan. Nah, itu tuh terus-terusan dilatih. Nanti hari keberapa, tapi memang belum full gitu. Tapi nggak ada rewel-rewelnya. Dennis dulu masih kecil mah nggak rewel sih, dia malah nice banget loh, dia tuh nurut.
Jadi cuma karena ini aja, pas menunggu ajannya aja yang berapa lama lagi sih Mi ama gitu kan, belum ngomongnya belum bisa ini kan, belum lancar kan. Nanti jam tuh Dek, nanti jam segini bukanya Dek. Ama aku ape cenah gitu. Oh capek. Oh itu masih belum jelas kan, gitu kan. Iya. Jadi memang komunikasi sih, komunikasi yang harus terus-terusan. Misalkan Dek sini, atau kita ajak bercerita gitu kan tentang kewajiban berpuasa, anaknya nyimak terus ngikutin, oh gitu ya Teteh. Dede kalau misalkan Dede lapar banget gitu kan, boleh kok Dede kalau mau buka. Enggak aku mau puasa, biar aku masuk surga kata gitu. Memang di sekolahnya juga kan diajarin kan. Kebetulan kan Dede memang udah sekolah kan di umur 3 tahun, jadi kebetulan di sekolah juga diajarin gitu kan bahwa ada umat muslim kewajiban berpuasa, dia ngikutin. Jadi itu bagusnya ya, keselarasan antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah. Jadi anak tuh cepat nerapnya apa yang diajarkan kan. Alhamdulillah gitu kan. Tapi pernah nggak ada pengalaman misalnya temen di sekolah Denis kan mungkin ada yang sama ya? Nggak. Kebetulan Denis tuh sekolahnya di inklusi ya. Jadi di inklusi itu adalah percampuran anak-anak reguler dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Jadi tidak semua anaknya berkebutuhan khusus. Ya. Nah, nggak, dalam artian gini, anak yang berkebutuhan khusus kecuali Denis, apakah mereka bisa senice Denis gitu maksudnya? Kan mungkin pernah dengar cerita anak-anak yang nggak mau, maksudnya yang nggak sabarnya tuh sampai mungkin bener-bener yang nggak bisa sampai tantrum gitu. Kalau sejauh ini sih yang aku lihat di lingkungan sekolah dulu sih nggak ada yang tantrum, nggak ada yang seperti apa. Berarti memang dari segi pendidikan sekolahnya udah bagus ya. Ya itu yang aku bilang, itu gunanya kita memilih sekolah yang sejalan dengan pola pendidikan kita kan. Kadang-kadang terus gini, kadang di sekolah udah bagus nih, orang tuanya yang bikin ngaco gitu. Atau kadang pola orang tua begini, dia masukin ke sekolah yang begitu, yang nggak akan pernah terkoneksi ya. Iya, jadi memang sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus ya, kita tuh memang harus terus belajar sih, harus terus mau belajar, harus mau terus belajar dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Gimana cara nge-treatnya. Jadi jangan lelah untuk belajar sebenarnya. Belajar dan bersabar. Jangan kita hanya menyerahkan ke sekolah aja. Itu tugasnya sekolah, kita udah bayar sekolah mahal-mahal, terus di rumah kita lepas tangan, enggak. Itu kita harus kompak. Kalau sahur dia nggak pernah ini kah dibangunin marah gitu? Enggak. Justru Denis itu nice banget loh. Jadi kadang-kadang dia, "Mi, udah waktunya sahur belum sayang?" Oh, dia bangun sendiri? Bangun sendiri. Karena kebetulan kan memang kita sholat tahajud ya, suka sholat tahajud bareng. Jadi dia udah kebiasaan. Jadi tuh anaknya kalau misalkan ada suara yang papanya kan suka kalau sholat tahajud suka bukan ribut ya, suka apa namanya, pintu gitu kan, dia kebangun, "Pak, sahur belum Dek?" gitu kan. Tapi memang nggak se-nice itu. Kadang-kadang di tengah jalan atau di akhir ada yang suka nggak mau dibangunin. Aku nggak mau sahur, enggak dong Dek, tetap harus sahur kalau memang Dede mau puasa, kecuali Dede nggak mau puasa. Gitu. Tapi nggak itu kan, jangan karena gini ya dengan sindrom anak kita yang malas gitu kan. Nggak ada yang agak-agak benar-benar waktu kecil ya. Waktu kecil sih kita ngajarinnya kalau dia nggak mau ngebuka mata, kita bopong dia. Oh, diangkat Kebetulan kita tidurnya di lantai 2. Jadi sama papanya kita digendong ke bawah. Dia harus merasakan suasananya sahur bersama. Nggak ada tuh acara mami datang bawa makan di kamar, nggak ada. Enggak. Jadi momennya, alhamdulillah sih, momen bulan puasa Ramadan itu kita makan bersama, sahur bersama, berkumpul bersama. Jadi dia walaupun dianya matanya terpejam, tapi kalau ada di ruang kita untuk sahur bersama, ya tetap. Kalau waktu kecil kita tetap nyuapin gitu kan. Tapi dia posisinya ada udah di meja makan di gitu. Tempat sahur kita bareng-bareng. Tapi emangnya kebayang sih, jangan ya. Gue juga ngerasain anak gue gitu ya, kalau misalnya duduk di meja makan, merem. Iya. Terus kalau nggak gini, iya, terus nggak apa-apa. Kita suapin. Buka mulutnya. Iya. Walaupun dia maksudnya yang ogah-ogahan gitu. Iya, betul. Jadi kita tapi harus ngajarin dia itu konsisten. Nah sekarang gue nanya, kalau waktu kecil dia nggak pernah begitu, kata lo kan sekarang dia udah gede nih SMP. Mulai aku. FYI ya, Denis itu sekarang udah umur 15 tahun ya. 15 tahun. Jadi sebenarnya dia udah remaja, udah SMP. Remaja. Dan konon kata Eka nih, jadi rada-rada
Soleh. Soleh. Masya Allah, solehnya luar biasa. Ini pengen tahu nih kita nih. Jadi gimana Kak? Kan dulu yang bagus, nurut. Nah, rebelnya anak Down syndrome itu seperti apa sih? Bukan lebih kepada anak berkebutuhan khusus kali ya, mungkin ya kalau lebih umum ya. Kebetulan memang umum aku ya. memang Dennis Down syndrome. Jadi sekarang itu jadi apa ya? Bukan hanya masalah puasa ya. Dulu kalau masalah sekolah ya. Deh, ayo kita sekolah. Kemon. Jam 6 kita dulu tuh selalu 6 jam 6 teng udah siap. Kalau sekarang udah sedikit penolakan. Enggak, aku capek. Aku malas. Aku mau bolos. Oh, nggak ada tawar-menawar. Tuh, tetap tidak ada untuk bolos-bolos, tidak ada buat aku. Tetap aku harus tarik napas panjang. Tahan 4 detik. Keluarkan. Sambil diusapin. Dek, sekolah lah. Di rumah mau ngapain? Bosen tau. Malah lebih kerasa puasanya kalau di rumah. Enggak, aku mau di rumah aja, aku mager. Oke, mau di rumah, tapi tidak ada laptop, tidak ada handphone, tidak ada iPad, pokoknya tidak ada TV. Dede harus bobo seharian. Karena bagi mami, Dede tidak sekolah itu sama dengan Dede sakit. Cok Dede pikirin, ini masih ada waktu buat pergi sekolah. Denis kan orangnya nyimak, mikir. Males juga ya kalau disuruh tidur Iya, seharian. pokoknya ngapain Sudah gitu. Wah, dia anaknya ini ya. Ya udah nggak apa-apa, aku mau bawa aja. Yakin, bener, nggak kangen sama teman-teman. Langsung keluarkan jurus gitu. Mami pulangnya mau ke TSM loh, mau makan ramen, enak. Yakin mami nggak bohong dosa loh. Itu jurus gitunya. Tapi kan bulan puasa Kak. Kan bisa kita nanti abis buka puasa. Gitu. Buka puasa. Jadi pokoknya karena ini bulan puasa, jadi Dennis tahu, oh iya nanti buka puasanya berarti aku akan lagi ramen. Dan dia ingat, Dennis itu ingatannya kuat banget. Jadi kalau janji itu harus ditepati. Makanya tidak boleh sembarangan itu. Jadi memang untuk umur sekarang itu Dennis itu soalnya luar biasa. Setiap hari ada aja laporan dari gurunya. Yang aku pikir anak aku berkebutuhan khusus nih ya, gitu ya. Aku tidak ngalamin itu. Ternyata aku ngalamin loh. Salah satu contohnya apa? Kayak apa nih? Bocoran sedikit, spill. Berantem. Jadi berantemnya gini. Jadi berantem gini. Misalkan ada teman, Dennis nggak boleh gitu. Apa? Nggak boleh. Orang dia aja begitu, kenapa aku nggak boleh? Gitu. Nanti, awas kamu. Oh, dia gitu udah ya? mulai ini ya, Iya. maksudnya sudah mulai yang mempertahankan diri itu meniru iya. orang, Itu pengen kata kayak Eka orang tadi, itu. aku banget, Oh, iya, akunya bener, gitu. aku, Jadi aku kayak keluar. gue gitu. Iya. Nah nanti tuh ya, aku teh setiap hari teh pulang sekolah teh aku akan nunggu laporannya dia. Karena aku sekarang tuh selalu gini sama Dennis. Dek, setiap kali ada kejadian di sekolah, Dede cerita ya. Jadi jemput masuk mobil teh, dia duduk dulu dengan santai, udah teringin. Ada kejadian apa hari ini? Jadi ada cerita apa? Gitu kan? Gitu. Meh, kalau si ini tadi ngomongnya kayak gini loh, Meh. Itu kata-katanya bagus apa jelek? Oh, itu jelek, Dek. Emang yang bagus seperti apa? Yang bagus seperti ini, Dek. Sudah gitu teh. Aku tendang aja, jangan kalau Aduh. gitu. Sudah gitu teh. Kadang-kadang gini. Meh, aku mau tanya ya. Nih, aku mau tanya. Meh, kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Gitu kan. Misalkan, kenapa laki-laki sama perempuan beda, contoh ya. Ya beda tuh deh, kalau perempuan misalkan punya ini, kalau laki-laki punya ini. Ntar teh, enggak, kamu gitu. Perempuan harus begini, laki-laki harus begini. Kan Dede bertanya, Mami jawab. Jadi suka nguji. Jadi masih ngeyel juga, ada emang dia ngeyelnya. ngeyel. Jadi dia itu apa ya? Kayak pokoknya tuh gede, tapi dikasih tahu enggak gimana aku udah gede. Tapi padahal dia bertanya, kata aku teh, dia bertanya sama Mami, ya Mami jawab, kata Mami begitu. Kalau dikasih tahu ya, kalau anak soleh itu kalau dikasih tahu teh jawabannya gini, oh gitu ya Me, oke Mami, terima kasih Mami. Jangan jawab enggak. Dia berharap anaknya itu bener-bener gimana? Iya, jadi memang aku Karena Mami yang baik dan benar deh. memang aku kayak gitu ke sekarang aku tuh udah apa namanya, udah nggak ada namanya sama anak itu nggak ada namanya marah. Aku lebih kepada diskusi.
Jadi ada bad ininya, ada yang bagian jeleknya, bagian marahnya tuh papahnya gitu kan. Kalau aku bagian yang baik-baiknya, yang ajak diskusi kalau ada apa-apa gitu. Teteh lama-lama enggak, aku nggak mau ngikutin apa kata mami, kan dia bertanya, mami jawab. Kalau misalkan perempuan punya ini, laki-laki punya ini, gitu kan. Kenapa cewek dipanggil, kenapa perempuan dipanggil cewek? Kenapa laki-laki dipanggil cowok? Itu bahasa apa? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya dia. Nih, katanya Allah itu besar. Aku lihat ke langit, kok nggak kelihatan? Terus kenapa kita harus makan? Nanti kan juga lapar lagi. Coba pikirin. Jawabannya susah ya. Iya. Jawabannya susah Jadi, ya ngejawabnya ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tuh yang aku tuh yang harus mikir, karena ya itu dibilang anak berkebutuhan khusus itu kan beda dengan anak yang reguler ya, yang nggak ada masalah, yang dikasih tahu sekali dua kali ngerti. Kalau Denis kan harus berulang. Jadi kita harus ngasih jawaban yang masuk ke pola pikirnya dia. Jadi sering banget ngajak diskusi. Dikit-dikit harus diskusi. Untungnya Denis itu yaitu senangnya bertanya kalau dia tidak ngerti. Masalah puasa juga gitu. Sekarang justru tantangan yang sekarang buat aku tuh yang luar biasa. Daripada yang dulu mah tidak ada penolakan, apa-apa nurut. Aku pikir akan seperti itu seterusnya, ternyata aku mengalami emosionalnya anak pra remaja ya sekarang. Tapi untungnya yaitu didukung sama lingkungan, sama keluarga gitu kan, komunitas, sama jadi saling support lah gitu. Jadi apapun yang, jadi Denis tuh ya selayaknya anak yang inilah ya, gitu, anak reguler. Aku sama papanya juga gini ya. Yang tadi Denis di sekolah gini, aku dapat laporan begini. Nanti aku ngomong gini ya sama Denis ya, aku bilang gitu. Oh, briefing dulu. Nanti aku ngomong kayak gini ya. Tolong papa diam dulu ya, aku bilang kayak gitu kan. Gitu. Jadi memang support sistemnya memang harus jalan. Nanti papa giliran yang begininya ya. Karena Denis itu nurut banget sama papahnya. Jadi di saat papahnya udah mulai ada nada sedikit tinggi, takut. Dia akan, mami papa marah. Nah, di situ aku masuk. Makanya Dek, begini. Oh, dia bawang putih, papanya bawang merah. Iya. Dan memang di keluarga kan harus ada ya. Memang gitu. kalau setiap kali ditanya sama orang, Dek yang suka marah-marah siapa? Mami. Sambil ngumpet gini. Papa. Oh, papa, gitu nunjuk papa. Tapi dia ngumpet gini, dah sieun gitu. Mukanya ditutupin ya. Jadi aku tuh di mata anak-anak tuh memang aku nggak pernah marah. Aku nggak pernah marah. Yang baik kalau ya. gue yang paling Aduh, marah. sama. Ini emaknya ketantrum. Gitu. Berarti benar ya Kak. Pada dasarnya bulan Ramadan, gak cuma Ramadan sih, memang butuh untuk kita memulai anak-anak terutama yang Down syndrome ya, atau berkebutuhan khusus. Tidak cuman orang tua saja, tapi lingkungan, keluarga. Terus tambah lagi dia berada di sekolah itu komunitas, berarti ya. Komunitas. Itu diperlukan ya untuk membentuk pola-pola tertentu buat anak. Itu kerasa banget. Terus yang aku ingat banget tuh tadi adalah pada saat anak ini tantrum, bukan tantrum lah ya. Intinya rebel yang ngelawan, kita lagi nggak mau lagi gitu, nggak mau. lagi nggak nurut. Nah, kita seorang tua tuh harus tahu tips and trick untuk kartu asnya anak berarti ya. Iya. Kalau enggak nanti jangan kita sampai nggak bisa kita ini. terpancing. Karena Denis itu kalau dikerasin dia akan menjauh. Dia akan ngangprang. Jadi nanti niat-niat kita untuk meluruskan tidak akan dapat. Yang ada malah penolakan. Jadi memang komunikasi sih, komunikasi. Dan mengetahui karakter anak. Iya, jadi iya. cara kita pendekatannya kan mungkin berbeda gitu. Bener. Terus lo pernah deep talk nggak sih sama suami? Maksudnya misalkan gini, mau Ramadan, apalagi waktu masih kecil ya, masih awal-awal Denis mau ini, pernah nggak deep talk, ini kita mau masuk lebaran puasa nih, gimana ke anak gitu, pernah nggak sih membahas? Iya. Kita suka bagi tugas. Nanti papa yang giliran kalau misalkan Dede nggak bisa dibangunin gitu ya, udah beberapa kali sama mami nggak bisa dibangunin, nanti giliran papa ya, giliran dirimu yang ininya lah, yang udah nggak mempan sama maminya, papahnya yang ini
gitu. Oh. Terus itu kan mama papa. Kan ada abangnya ada Raffi. Ada Arapi. Kalau Raffi gimana? Dennis itu ngefans banget sama Raffi. Papahnya perlu 2 kali penekanan dengan sedikit nada keras sama Raffi. Dek, sholat langsung. Gila keren banget. Dia ngefans. Berarti dia cinta banget sama abang ya? Yes, ngefans banget. Jadi dia tuh kalau AA-nya baik sama dia tuh GR, mukanya tuh berbinar-binar. Serius. Misalkan, itu si Dedek. Kan aku bilang kan umur sekarang dia lagi sesuatu ya. Kadang sholat juga. Jadi masih ini. Kalau kadang-kadang dulu mah kan kalau sholat ajian sebelum ajian dia udah siap wudhu. Kalau sekarang dikit lagi. Lama, dikit lagi. Aku bilang, kalau ada di rumah dia suruh sholat. Oke. Nyamperin aja, Dek. Kemon sholat. Langsung. Oke. Langsung itu. Tapi aku pernah lihat loh. Jadi ada TikTok, gue suka scrolling dulu. Nggak tahu, gue lupa siapa di luar ya. Si adeknya ini Down syndrome. Abangnya ini apa terbalik ya, gue nggak tahu. Tapi memang idola dia abangnya, saudaranya ini. Jadi kalau pulang sekolah tuh dia udah siap nih. Terus dia selalu si saudaranya pakai baju apa, dia nggak pakai baju itu, dia balik ke kamar. Dia ganti sama persis dari bawahan atasan sampai topinya dia ganti. Masih lihat, oke dia udah pakai sama sudah. Belum balik lagi dia ke kamar. Berarti memang anak-anak itu sangat mengidolakan saudaranya berarti ya. Emang sweet banget loh. Dan dia meniru ya. Meniru. Jadi gini kadang-kadang bajunya dia, kesenangannya dia misalkan basah gitu ya, belum kering. Dek, belum kering. Dia sih nggak, dari dulu aku ngedidik Dennis tuh, alhamdulillah Dennis tuh nggak pernah tantrum ya. Dia tuh orangnya cukup pengertian, dikasih tahu ngerti. Bilang, Dek, Arapi ngasih baju sama Dede loh, baju rumah. Oh ya, oke. Langsung dipakai. Dia itu kalau udah berbicara tentang kakaknya tidak ada penolakan, mulus. Beruntung banget ya, misalnya punya mamihnya sabar, papanya juga istilahnya udah semuanya udah terbentuk, sudah terbentuk dengan baik. Semoga istiqomah. Amin. Pasti sih kalau udah untuk anak apa sih yang kita tidak istiqomah, kepaksa tetap harus istiqomah. Tapi memang perjalanan panjang juga aku untuk Dennis jadi ngefans sama Raffi, dan Raffi betul-betul care sama Dennis ya. Itu juga ada perjalanannya nggak mudah ya. Gitu. Sampai akhirnya aku selalu bilang sama Raffi kan, nanti jagain Dede ya kalau Mami udah nggak ada. Dan tapi kalau aku udah ngomongin masalah nggak ada, udah Mami nggak usah ngomong itu. Insya Allah AA tahu kewajiban AA. So sweet ya. Sweet banget. Aduh, benar-benar. Panjang sih sebetulnya ya untuk melalui proses yang sekarang itu luar biasa perjalanannya. Nanti kita bahas deh. Bagaimana cara ya? menimbulkan empati, simpati, cinta kasih sayang di antara dua saudara ini, baik dari abangnya ke adenya ataupun sebaliknya. Betul. Memang gue juga penasaran sih Kak sebenarnya. Kalau kita si orang tua udah jelas lah mau apapun bagaimanapun kita akan berusaha lah buat anak. Tapi kadang-kadang saudaranya tidak bisa nerima. Atau kadang-kadang gimana lah gitu. Perlu juga sih nanti kita bahas lah. Bocorannya sedikit ya. Untuk bisa mencapai itu adalah komunikasi dan kita memberikan kasih sayang, tangki kasih sayangnya saudaranya itu harus full. Kalau jangan dibahas nanti cuma sedikit. Oke. Jadi kalau kita tidak memberikan dia kasih sayang, dia juga tidak akan memberi kasih sayang kepada saudaranya. Itu sih. Cukupkan tangki kasih sayangnya. Ya. Caranya gimana? Salah satu jangan cara yang umum. Sekarang Darling, nanti kita bahas sedikit aja. Ini garis besarnya satu aja, biar nggak penasaran nih. Komunikasi. Semuanya intinya adalah komunikasi. Jangan biarkan anak kita kekurangan komunikasi, dia akan mencari keluar. Kalau aku selalu nanya kabar, aku selalu nanya kebutuhannya, aku selalu pengen tahu keadaannya. Komunikasi. Kepikiran nggak nanti suatu hari kan Raffi pasti punya keluarga gitu ya, terus mungkin nggak tinggal di rumah juga kan pastinya gitu. Dennis sekehilangan apa ya, kakaknya nggak ada gitu. Sebelum ke proses itu kan aku selalu bilang, nitip ya nanti kalau Mami sama Papa udah nggak ada. Satu-satu suka sedih kalau ingat kayak gitu. Nanti ya kita mau nitipin sama siapa ya, sama kayak gitu. Nanti kalau misalkan suatu saat calon AA tidak menerima adik gimana?
udah aja akan cari calon yang menerima adik. Setelah itu baru keluarganya. Jadi kalau misalkan calon dan keluarganya tidak mau menerima adik, waalaikumsalam, nggak akan lanjut. Sebegitu itu. Ya, Masya Allah. Ya karena siapa lagi? Ya. Kita nggak pernah tahu umur kita siapa yang duluan, gitu kan. Benar. Jadi aku dari sekarang selalu nitipin Raffi, titip adik, titip adik. Jadi kadang suka aku latih kayak sekarang yang dibilang Denis itu soleh luar biasa ya di umur 15 tahun ini. Misalkan, Dek, Mami ada kerjaan sama Papa, mau ikut apa enggak? Aku di rumah aja sama Alapi. Oh, sama Alapi. Aku di rumah aja sama Alapi gitu. Jadi selalu, hari ini nggak kemana-mana, titip adek ya, oke gitu. Dan Rapi tahu ngetrit adek kalau nggak ada Mami sama Papa. Jadi itu udah mulai latihan. Luar biasa. Karena kan memang kita tidak akan selamanya mendampingi anak-anak kita. Iya. Aku udah mulai nitipin dikit-dikit ke Raffi. Gitu. Komunikasi sih. Semuanya memang suatu hubungan, apapun itu hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dengan keluarga, kuncinya adalah komunikasi. Ya kan? Jadi itu salah satu triknya, tipsnya gitu lah ya, untuk apapun gitu, walaupun anaknya apapun kondisinya gitu, komunikasi itu pertama. Komunikasi satu. Tapi kitanya jangan kosong ya. Iya. Kita tetap punya ilmu untuk mengkomunikasikan. Ilmu menghadapi anak berkebutuhan khusus, ilmu menghadapi ya itu. Pokoknya semuanya komunikasi tapi harus pakai ilmu. Itulah kenapa kita harus terus belajar. Belajar itu kan bukan hanya duduk di sekolah ya. Baca buku. Kalau aku kebetulan memang senang ya baca buku tentang parenting gitu. Hobi banget aku gitu. Ya itu untuk melatih diri aku sendiri juga bahwa perjuangan punya anak berkebutuhan itu tidak mudah gitu. Jangan sampai aku salah langkah, jangan aku sampai salah treatment. Ya itu aku harus dengan cara membaca. Tadi kan udah Eka bahas momen yang paling diingat, yang paling ditunggu-tunggu selama bulan puasa tuh berarti kan tadi tarawih itu ya gitu. Terus buka puasa juga ada, misalkan gini, Dek nanti buka puasa pengen makan apa, pengen minum apa gitu kan. Aku mau minuman ini yang manis-manis. Boleh, tapi nggak tiap hari ya, seminggu sekali ya. Kalau misalkan rada-rada ada sedikit banyak gula gitu kan. Cuma Denis itu semakin tahu bahwa dia itu ada penyakit kulit yang pernah cerita ya itu kalau dia manis malah jadi alergi gitu kan. Jadi dia sendiri udah tahu bahwa udah ngontrol diri. Jadi justru kadang-kadang aku suka gini, Dek mau nggak nanti minum ini? Ih aku lagi kambuh, nggak, aku minumnya air putih aja gitu. Udah gue mau jadi penasaran kalau kayak Denis kan usia 15 tahun ya. Anak-anak zaman sekarang, anak seumuran SD gitu juga kan ada suka-sukaannya. Ada suka-sukaan gak sih Mami? Dia dari SD kelas 5 sudah tahu cewek cantik yang lebih ininya lebih dia komunikasiin ya, lebih ngomongnya dulu Mas. Dia lebih cerita. Lebih gitu. ceritanya dari umur 5 tahun, dari kelas 5 SD. Mimi itu cantik. Itu cantik gitu. Jadi menurut dia kriteria cantik apa? Apakah rambut panjang? Apakah rambut dikuncir? Berhijab. Tapi kayaknya kan sekolahnya kan berhijab, kayaknya semua berhijab semua. Berhijab kan perempuan berhijab. Jadi dia itu bagi dia itu cantik itu yang menyenangkan gitu bagi dia itu. Tapi dia memang cantik gitu. Dia tahu misalkan di luar gitu ya. Dia ngelihat cewek bukan anak berkebutuhan, bukan nggak dikenal, cantik. Jadi bagi dia cantik dia tuh tinggi, putih, cantik. Dia udah tahu kriteria. Udah kayak Mami lah. Pokoknya jadi kayak Mami gitu. Enggak juga. Dia suka di jalan nggak bisa tinggi nih kalau. Lagi nih tentang ini. Anak-anak kayak gitu. Mami sama itu cantikan siapa? Berat ya. Cantikan Mami sih ada sih. Pakai sihnya. Itu pertanda adalah Maminya nggak cantik, tapi karena aku sayang sama Mami daripada jadi cantik sih. Supaya Mami tidak sedih. Gitu, udah sih. Sekarang aja dia udah, aku udah punya pacar, aku mau nikah sama dia. Aku bilang, no, pacarannya Dede nanti kalau udah seumuran AA, udah kuliah baru boleh pacaran. Itu juga pacarannya bukan pacaran suka. Aku bilang gitu. Sekarang Dede boleh, Dede suka sama ini, silahkan. Tapi itu hanya
hanya suka ya, aku bilang bukan pacaran. Boleh punya pacar tapi nanti nggak apa-apa, suka-sukaan kan lo buat anak-anak kan jadinya lucu gitu ya, dia penyemangat mulai, juga kan. Dia udah mulai, aku mau nanti mau nikah sama dia, oh no, baru umur 15 tahun. Kak, gue mau nanya nih satu lagi. Kalau tadi dirimu sudah menerangkan bahwasanya kalau Dennis kayak mau sahur, apa itu saat dia nggak mau, papahnya yang bawa. Itu waktu kecil. Kan sekarang udah besar. Nah, kan lu ada neneknya nih. Biasanya nenek tuh kan terlalu sayang sama cucu ya. Ya nggak sih? Iya. Kadang hal yang kita larang itu nenek boleh. Alhamdulillah sih. Nah, kalau neneknya gimana? Alhamdulillah sih, kalau mama mertua aku orangnya nggak turut campur masalah pendidikan anak. Dia nggak pernah harus jadi manjain banget, enggak. Okay. Justru karena treatmentnya seperti itu, aku lebih jadi kayak punya program tersendiri gitu. Malah lebih enak ya. Enggak. Kak, nanti Dennis nggak boleh makan ini dah. Dennis nanti enggak. Tapi kan biasanya nggak disebutkan. Tapi dengan kelakuan biasanya kalau kadang-kadang ngumpet di belakang. Iya, misalnya nggak ngomong apa, misalnya nih kayak gue gitu ya, kasih cucunya mama gitu. Misalnya sama mami nggak boleh gitu, terus sama neneknya enggak. Iya. Mama tuh selalu nanya dulu. Mama tuh selalu nanya dulu, Kak, Dennis boleh makan ini gitu. Enggak pernah, Mama, alhamdulillah. Itu kenapa aku mungkin bisa full versinya lu gitu ya, misalnya mendidik anak itu dengan yang sudah kita udah di rulesnya gitu. Karena itu support sistemnya memang bagus, saling mendukung, gak cuman dari Eka suami dan anak ya, tapi juga dari mertua juga yang karena serumah ya. Keren banget sih. Kadang suka gini, misalkan Dennis mau ini, bilang dulu sama mami boleh enggak gitu, suka gitu. Justru suka diarahkan anaknya bertanya dulu gitu. Misalkan ada dikasih apa gitu. Alhamdulillah. Keren. Jadi artinya walaupun anak Down syndrome, anak berkebutuhan khusus, apabila kita mendidiknya dengan disiplin, dengan rutinitas yang kontinu gitu, itu anak akan lingkungan yang baik. Insya Allah anaknya juga. Dan anaknya happy, insya Allah. Ya. Bisa secara progresnya insya Allah bisa lebih baik. Balik lagi komunikasi. Komunikasi program kita mau seperti apa ya, terus support system ya, lingkungan yang baik, terus anak happy, insya Allah. Iya, tumbuh kembang bisa optimal. Ini, itu sih yang aku dapat tips yang bagus banget ya untuk kita semua di rumah. Nggak cuman menurut saya sih, bukan untuk anak ABK aja, bukan untuk anak Down syndrome aja. Ini berlaku untuk semua anak. Iya. Ya nggak sih? Setuju untuk banget. Semua anak. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dari tadi ngobrol, gue tuh nyimak dan sambil merasa, oh ya kayaknya ini bagus banget gitu. Iya, betul. Itu pokoknya kita banyak belajar orang dari tua, jangan lupa untuk terus belajar. Nah, dan kadang gini, kita yang punya anak yang alhamdulillah biasa gitu, maksudnya regular anak yang normal gitu, kadang kita lupa loh melakukan disiplin yang tetap, komitmen yang harus aturan yang konsisten, itu lupa. Ya mungkin kita balik lagi bersama-sama, nggak cuman nggak cuman yang mau siapapun anak kita lah, bagaimanapun anak kita ya, komitmen, konsisten, komunikasi, berarti itu ya intinya ya. Jadi konsisten dengan aturan yang kita buat. Iya, betul. Kalau kita udah konsisten, anak akan terpola dengan sendirinya. Di saat dia tidak menjalankan satu aturan, dianya sendiri yang akan ngerasa, oh saya melewati ini nih. Dia akan gelisah sendiri. Itu yang aku rasain di Dennis. Walaupun kenyataannya anak-anak zaman sekarang misalnya kan pola berulang. Kita misalnya mengingatkan gitu. Kadang-kadang anak, udah mami tadi udah sebutin, benar ada kan begitu. Iya, kan? betul. Jadi mereka tuh nggak mau kita mengulang instruksi itu 2-3 kali. Nah, padahal makanya gue suka ngomong gini, kita aja naik pesawat ya, itu kan yang nyebutin di pintu di sana, ini di sini, di announce gitu. Itu padahal aja dikasih pintu gitu. Itu tiap kita naik pesawat kita denger loh gitu. Artinya apa? Itu baik kan, kita mengingat lagi. Artinya supaya kita nggak kebablasan, supaya kita tetap tahu aturannya seperti ini gitu. Jadi kita mengulang itu bukan karena kamu nggak denger. Kadang-kadang karena udah kan mami udah bilang gitu. Nah, itu kan yang kadang-kadang. Tapi kan itu anak reguler ya, bisa. Udah mami kan udah. Cuma kan nggak semua anak, kalau anak ABK kan ada keterlambatan komunikasi. Betul. Jadi
jadi dia tidak akan menjawab udah mami secara gamblang. Kalau anak yang udah bisa komunikasi dengan lancar pasti dia akan mengutarakan itu. Tapi kalau misalkan dia bahasanya belum optimal, belum lancar kan, dia untuk mengungkapkan apa yang dia ini juga kan susah. Karena dia belum bisa mengungkapkan aja sih ya. Alhamdulillah Denis mah udah ngerti gitu kan. Jadi dia bisa, misalkan kalau aku terus-terusan udah mami bawel ngomel terus. Mami nggak ngomel-ngomel deh, mami cuma ngasih tahu dia, aku udah ngerti mami, aku udah tahu mami ngomel, udah gitu. Iya mami cantik, udah aku mami cantik gitu sambil meluk. Kalau Denis tuh waktu bicara umur berapa ya? Denis tuh keterlambatan bicaranya lumayan ya gitu kan. Program aku sekarang di sekolah adalah buat Denis Denis berbicara dengan artikulasinya yang jelas. Alhamdulillah kesini semakin kemajuan. Dan bicaranya dulu mah kan di akhir-akhir ya, di akhir-akhir. Sekarang yang di akhir ujung-ujungnya aja gitu ya. Misalkan pergi ke sana, nah gitu. Sekarang udah, aku mau pergi ke sana, udah membentuk suatu kalimat. Walaupun ada beberapa kata-kata yang masih ujungnya aja. Soalnya kan tadi masih nanya kan, mami tadi dia bicara ini itu bagus nggak gitu kan? Iya, artinya dia udah lancar, udah semakin kesini semakin alhamdulillah target aku tercapai lah ya gitunya. Memang aku tuh orangnya ada targetan sih gitu. Bagus. Jadi aku selalu bikin program buat Denis. Aku selalu contreng ini tercapai nggak ya. Nah di setelah lulus SMP ini juga aku punya target untuk Denis gitu. Mencapai nggak? Kalau misalkan ternyata tidak mencapai, ada yang salah nih di aku gitu kan. Bukan berarti aku ini ya. Kita lengah ya, bukan kita lengah. Bukan berarti aku ambisius, bukan. Tapi kita kan tetap harus punya program buat anak. Iya. Target. Jangan hanya menyerahkan ke sekolah, terus udah gitu kita angkat tangan, enggak. Iya. Kalau aku tetap harus kerjasama dengan sekolah, aku punya target buat ini segini, kayak gini, programnya seperti ini, bisa nggak sekolah, gitu kan? Nah, otomatis juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan program sekolah ya, dengan visinya sekolah. Jadi itulah kenapa harus ada sinkronisasinya seperti itu. Gitu kan. Nah tadi terkait karena kebutuhan khusus, mungkin ini nutrisi kesehatan yang Hikari ini bagus ini ngebantu banget. Karena ini kan nutrisi buat otak, buat syaraf, buat mata gitu. Jadi memang ini juga, buat gitu. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak autis, anak-anak speech delay itu bisa bantu sih itu. Coba Kak, mungkin ada pesan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama Down syndrome, selama menjalankan puasa. Untuk anaknya atau orang tuanya? Mungkin dua-duanya. Okay. Anaknya lewat ini, orang tuanya lewat sini. Kalau tipsnya adalah tentu saja untuk anak ABK usia berapa nih? Untuk yang sekarang? Bebas. Global ya. Lebih umum aja. Lebih umum. Karena beda usia, beda penanganan. Kalau orang tuanya harus mempelajari sesuai umur anak. Berarti sekarang di usia sekarang. Siapkan tangki kesabaran yang luar biasa. Masya Allah. sabar. Di usia yang sekarang ini adalah yang tadi saya bilang, lagi solehnya luar biasa, banyak debatnya, banyak penolakannya. Biar kita tidak terpancing, siapkan dulu tangki kesabarannya. Di saat dia menolak untuk sahur, sabar, tarik napas, Dek, kita kan perlu sahur deh, gitu kan. Nanti kalau Dek nggak sahur, kalau anak kita nggak sahur, nanti tambah lapar loh, nggak ada nutrisi loh, sisa buat tenaga loh, gitu kan. Dan untuk Denis tentu saja ada iming-imingnya biar semuanya berjalan dengan lancar. Jadi nggak masalah ya kalau kita kasih reward ya buat anak-anak, misalnya jajan-jajan kecil kasihlah gitu. Kalau saya tambah satu lagi triknya, selalu bawa temennya. Dalam arti si itu teman kamu namanya itu kayak gini loh, lumayan pancingan itu. Misalkan soulmate-nya dia si A, Dek, ini juga loh, kayak gini loh Dek. Nanti sahurnya tuh kayak gini loh Dek, nanti dia bukannya kayak gini, Dek mau nggak samaan?
Oke. Itu triknya, ada lumayan berhasil. Jadi Berarti balik lagi ya, orang tua harus mengenali anak. Triknya intinya adalah Disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan anak. Kalau anak suka misalkan makanan kita iming-imingnya makanan atau teman atau apapun Iya, itu ya. Iya. Dan di usia yang sekarang 15 tahun itu, Dennis itu lebih ininya teman. Kadang kalau misalkan ini juga dikasih tahu nggak nurut, nanti dia nyamperin, nih teman nurut nggak? Oh gitu. Jadi selalu bawa nama temannya. Di usia seperti itu kan ininya bermuara-muaranya teman ya, teman. Kalau itu Dennis kita sih untuk tipsnya aku untuk Dennis bisa lancar menjalankan ibadah puasa. Kalau untuk orang tuanya, Ya tadi Pokoknya emosi. kan tadi dikasih tahu ya. kesabaran itu ya, ngisi tangki kesabaran itu komunikasi, PR-nya. komitmen, apalagi support Siapkan system. trik ya. Iya, ya mungkin ya kalau kita simpulkan nih dari tadi nih, kalau aku dengar Eka bercerita nih, ini perlu banget, nggak cuma untuk anak-anak yang Down syndrome, ini menurut aku tuh keseluruhan anak, general seluruh anak, bahwasanya support system itu udah pasti. Ya. Terus yang kedua itu komitmen, konsisten, komunikasi, ya nggak sih? Di situ baru kita bisa membangun semua itu dengan enak. Ingat, selalu ada perjuangan. Walaupun ada saat-saat seperti itu, cari trik dan tipsnya biar semuanya pasti. lancar. Iya. Ya, mungkin Dan itu didapatkan dengan belajar. benar. Belajar, banyak belajar. Namanya juga bulan puasa ya, kita pasti banyak cobaan dan godaan. Banyak Jadi, ujian. Banyak ujian. Jadi tapi kita berdoa semoga kita semua puasanya lancar, Amin. anak-anak kita lancar, Amin. ibadah puasa kita diterima, dan nanti kita lebaran kembali pada fitrahnya. Kembali Ya, Juga kan? mungkin buat moms di luar sana, kalau ada tips atau trik untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, boleh share ke kita. Barangkali kita juga bisa sampaikan nanti lagi ke audiens, bisa dapat Nambah ilmu insight ya, gitu, dapat nambah insight yang ilmu, berbeda. nambah ilmu. Bisa komen atau DM di sini. Ya mungkin itu aja kali ya. Oke. Terima kasih Terima kasih, Mami Eka. Eka Makasih. atas sharingnya. Terima kasih. Iya, Sampai makasih. ketemu. Permisi sekali. Bye-bye.